sebuah video roleplay mengenai salah satu dari 6 sasaran keselamatan pasien, yaitu sasaran nomor 2 mengenai komunikasi efektif. Saya Viva Ayu Diva Putri sebagai narator. Saya Yuni Melianti berperan sebagai pasien. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alfian. Saya di sini berperan sebagai ayah. Saya Cynthia Lara Delphi sebagai ibu pasien. Perkenalkan, saya Ferbitus Mayala berperan sebagai kakak pasien. Saya Zakiatu Anissa berperan sebagai perawat 1. Perkenalkan, nama saya Hasri Rahmayati. Di sini saya berperan sebagai perawat kedua. Perkenalkan, saya Hayatun Nabila Putrima sebagai perawat 3. Saya Meli Rizky Helmi sebagai perawat 4. Saya Rina Vanessa Villa sebagai dokter. Oke, tadi perkenalan dari anggota kelompok 2 beserta perannya. Sekarang saya akan mulai membacakan kasusnya. Pasien remaja berusia 17 tahun bernama Yuni telah satu kali melakukan usaha bunuh diri dengan cara menyayat pergelangan tangannya. Beruntungnya, dia berhasil diselamatkan tepat pada waktunya. Alasan bunuh dirinya disebabkan karena ia depresi, tidak bisa masuk ke universitas yang ia cita-citakan setelah mencoba berkali-kali. Pasien tersebut merasa sangat putus asa dan kehilangan harapan. Padahal, kedua orang tuanya sudah memberikan dukungan yang sangat maksimal, mulai dari mental, material, pokoknya semua kebutuhan pendidikannya. Karena perasaan bersalah yang ditimbulkan dan mengecewakan kedua orang tuanya, itulah yang mengakibatkan kenapa pasien tersebut melakukan tindakan bunuh diri. Setelah percobaan bunuh dirinya, remaja tersebut dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan medis. Di sana, di ruangan IGD sudah langsung ditangani oleh dokter IGD dan perawat IGD. Selamat siang Ibu dan Bapak. Anak-anak membutuhkan 2 kantong darah karena kadar hemoglobin dalam darahnya berkurang akibat kehabisan darah tadi. Baik dok, saya yang ingin terbaik untuk anak saya. Saya ingin anak saya sadar. Baiklah Pak, saya akan mencoba melakukan yang terbaik untuk anak Bapak. Sekarang Bapak tolong doakan ya Pak ya. Nak, sadar nak. Setelah pasien mendapatkan penanganan transfusi, penjahitan luka, penanganan kegawat daruratan, observasi dilihat dari keadaan umum dan pemeriksaan fisiknya, akhirnya kondisinya pun stabil. Datanglah perawat Zakia yang bertugas shift siang. Setelah operan dengan shift pagi mengenai semua pasien yang ada di IGD, Zakia pun bertemu dengan keluarga Yuni. Selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya perawat Zakia, perawat yang jaga siang ini dari pukul 2 siang hingga jam 9 malam ya Bapak dan Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Saya bingung bu, apakah di rumah sakit ini bisa menggunakan BPJS? Kalau bisa, saya akan menyuruh saudara saya untuk membuatnya. Oh, karena itu ya Bapak dapat merasa kebingungan. Iya bu, saya mohon penjelasannya. Tadi di administrasi pendaftaran saya tidak ada jelaskan. Baiklah Pak, saya akan menjelaskan mengenai prosedur membuat BPJS Pak. Bagaimana kalau sekitar 5 menit kita duduk di ruangan sebelah sana untuk saya bisa menjelaskan bagaimana prosedur membuat BPJS Pak. Baik bu, saya setuju. Mereka pun berlalu dan duduk di ruang sebelah. Oh, begitu ya bu. Terima kasih infonya. Saya membuat pun tidak bisa langsung digunakan. Benar Pak, namun jika Bapak ingin membuat tetap ajukan saja dari sekarang. Kita tidak tahu kan Pak, keadaan kita bila tiba-tiba sakit atau kondisi yang tidak diinginkan. Karena BPJS sangat membantu dalam proses pengobatan serta cepat dalam menerima pelayanan Pak. Baiklah bu, terima kasih banyak. Besok saya akan ke kantor BPJS. Saya akan mendaftarkan keluarga saya semuanya. Iya Pak, saya setuju sekali kalau Bapak mau mendaftar ke BPJS. Jika Bapak sudah paham, sekarang saya akan memeriksa tekanan darah anak Bapak. Dan jika Bapak ada yang ingin ditanyakan atau membutuhkan bantuan saya, Bapak jangan sungkan untuk memanggil saya ke ruang perawat ya Pak. Baiklah Pak, saya permisi ya Pak. Setelah melakukan observasi beberapa jam, kondisi pasien pun dinyatakan stabil.
Meskipun belum sadar, pasien tersebut bisa dipindahkan ke ruang perawatan. Perawat yang bertugas di ruangan perawatan tersebut sudah mempersiapkan diri dan menganalisis diri sejauh mana kesiapan fisik, psikologis, pengetahuan, dan cara mengendalikan hambatan yang ada dalam dirinya sebelum menghadapi pasien. Aduh nak, kasihan dirimu. Pasti sakit kan nak. Janganlah kayak gitu lagi ya. Sudahlah Bu, yang tabah. Anak kita lagi nggak sadar. Nggak mungkin mendengar suara ibu. Iya Pak, tahu. Tapi tetap saja sedih ngelihat kayak gitu Pak. Ya Bu, sabar ya Bu, kita doakan Yuni ini cepat sadar ya Bu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak, Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Nabila, ini rekan saya perawat Hasri. Kami berdua nanti yang bertugas dari jam 8 sampai jam 2 siang ya Bu, Bapak. Bagaimana Bu keadaan Yuni hari ini Bu? Dari tadi anak saya belum sadar juga. Kenapa ya? Anak Bapak sudah melewati kondisi kritisnya. Anak Bapak masih belum sadar mungkin karena pengaruh obat bius yang diberikan oleh tim medis tadi saat penjahitan luka. Baiklah Pak, Bu, izinkan saya untuk memeriksa tekanan darah, denyut nadi, pernafasan, dan suhu tubuh anak Ibu. Kurang lebih selama 7 menit ke depan. Bolehkah Bu? Oh iya, silakan Sus. Bagaimana tanda-tanda vitalnya? Oh iya Bu, tadi saya sudah menghitung denyut nadi, tekanan darah, suhu, dan nafas anak Ibu. Semuanya dalam normal, kecuali tekanan darah anak Ibu yang masih sedikit rendah akibat kehilangan darah sewaktu dia terluka tadi. Wah, itu gawat ya Sus. Tenang saja Ibu. Tadi kan kita telah melakukan transfusi darah. Insya Allah beberapa waktu lagi tekanan darah Yuni akan kembali normal ya Ibu. Oh begitu, syukurlah, alhamdulillah. Terima kasih Sus. Iya Pak, kalau begitu kami permisi dulu ya Pak. Jika pasien atau keluarga ada perlu, silahkan hubungi saya di ruang perawat dengan menggunakan bel di samping tempat tidur atau langsung datang ke ruangan. Kami ingin Bapak dan keluarga merasa nyaman di sini. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Bu, Pak. Beberapa lama kemudian, tiba-tiba pasien merintih kesakitan pada area sekitar luka dan perawat segera menghampiri pasien dan konfirmasi ke dokter penanggung jawab. Selamat siang dokter, saya perawat Meli dari ruangan teratai ingin melaporkan pasien bernama Yuni, 17 tahun, tanggal masuk 9 September 2020 dengan bekas jahitan luka di tangan kanan. Kesadaran kompos mentis, HB10, albumin 15, dan urin 237. Pasien terpasang NaCl 10 tetes per menit. Saat ini pasien merasakan nyeri dengan skala nyeri 5 di bagian luka jahitannya dok. Pasien sudah diajarkan teknik nafas dalam dan sebaiknya diberikan analgesik dok. Baik perawat Nelly, berikan saja analgesik oral terlebih dahulu dan lanjutkan terapi saat pasien merasa nyeri. Baik dok, terima kasih dok. Kemudian, perawat memberikan obat analgesik kepada pasien dan mendokumentasikannya. Hari berikutnya, perawat mencoba mendatangi pasien Yuni ketika pasien sudah tampak mulai membaik. Selamat siang Yuni. Bagaimana keadaannya Dek? Pergi, jangan ganggu aku tidak mau diganggu. Tenang, kakak tidak akan menyakiti kok. Cuman mau tanya-tanya aja. Tidak, jangan sentuh aku, keluar dari ruangan ini, keluar. Tenang nak, tenang. Perawat hanya ingin bicara. Iya, betul. Kami cuma mau tahu kabar kamu. Baiklah, karena saudara sudah tenang, perkenalkan, nama saya Perawat Hasri dan ini Perawat Nabila. Di sini kami akan merawat saudara. Jangan segan sama saya. Jika ada yang ingin saudara ceritakan, keluh kesahnya silahkan ceritakan kepada kami. Kami siap mendengarkan dan semoga kami bisa membantu. Begini, saya depresi karena saya tidak lolos di universitas yang saya inginkan. Sedih, Sus. Rasanya saya tidak bisa menggapai cita-cita saya.
Saya sangat berambisi untuk menggapai cita-cita saya. Memangnya cita-cita Yuni jadi apa? Saya depresi karena saya tidak pernah bisa lolos di universitas yang saya inginkan, Sus. Saya ikut tes beberapa kali di universitas yang menyelenggarakan beasiswa. Udah berapa kali, cuman gagal terus. Emang nasib. Oh, ingin menjadi pilot. Emangnya kenapa harus jadi pilot, Dek? Begini, Sus. Saya ingin membantu perekonomian keluarga saya. Dari kabar yang saya dengar, katanya pilot lebih mudah mendapat banyak uang. Lagi pula, saya bisa sekalian mengajak keluarga saya jalan-jalan. Karena selama ini keluarga saya tidak pernah jalan-jalan, Sus. Benar, Sus. Dari kecil, anak saya memang cita-citanya jadi pilot, Sus. Mungkin karena terpengaruh oleh pamannya yang sukses jadi pilot sekarang, Sus. Iya betul, tapi ayah nggak nyangka kalau sampai segitunya kamu kepengen jadi pilot, sampai mau bunuh diri gitu, nak. Iya Yuni, cita-cita kamu sangat bagus. Apa yang kamu lakukan bukanlah jalan keluar yang terbaik. Walaupun itu cita-citamu, tetap saja hal itu hanya akan membuat kamu dan dua orang tuamu menjadi lebih susah. Sebaiknya, jika ada masalah, Yuni dan keluarga harus bicara baik-baik, dan Yuni belajar untuk berpikir panjang atau risiko tindakan yang dilakukan. Iya, betul, Nak. Jalan untuk menjadi sukses bukan cuma menjadi pilot saja. Orang sukses adalah orang yang telah diridhoi oleh orang tuanya. Mungkin Yuni kali ini gagal, tapi kegagalan adalah awal dari sebuah keberhasilan ya. Iya, Bu. Saya sudah sadar. Maafkan saya, Bu. Ya, saya janji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi dan akan terus berusaha untuk membahagiakan ayah dan ibu walaupun tidak dengan menjadi pilot. Terima kasih, Sus. Ya sus, terima kasih banyak ya sus. Setelah 2 hari kemudian, saudara Yuni pun diperbolehkan oleh tim medis untuk pulang ke rumahnya. Perawatan berjalan dengan baik, discharge planning juga sudah dipersiapkan perawat dan dijalani sesuai perencanaannya. Itu tadi video dari kelompok 2 mengenai roleplay. Kami memainkan roleplay mengenai salah satu dari 6 sasaran tujuan keselamatan pasien mengenai komunikasi efektif. Semoga menghibur dan bermanfaat. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.